rahimakumullah yang berbahagia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat itu yakin, walal akhiratu khairul laka minal ula. Yang namanya akhirat itu lebih baik daripada al-ula yang pertama di sini. Ini ada cerita dalam jihad. Dulu ada seorang pemuda jomblo namanya Zahid. Zahid itu suka di masjid. Seorang pemuda itu jomblo. Rasul lewat, "Hei Zahid, kenapa kamu sendirian saja?" Kata Zahid, kata, "Siapa Rasul? Aku selalu bersama Allah Subhanahu wa taala." Memang betul, maksudnya, kenapa kamu belum kawin-kawin, belum nikah-nikah? "Ah, Rasul, sahanu daekeun ke saya. Saya itu orangnya jelek. Kalau muka pas-pasan sih masih leheng, ini mah jelek. Yang kedua, saya itu pemuda miskin, pengangguran." Kata Rasul, "Enggak, saya mau tanya, kamu mau nikah enggak?" "Ya mau, Rasul." "Oke." Kata Rasul, "Sini, aku akan buatkan surat lamaran bagi seorang perempuan untukmu. Tolong tuliskan surat lamaran dariku, aku lamarkan kepada Zulfa bintu Sa'id." Zulfa itu seorang gadis cantik jelita, solehah, turunan bangsawan. Sa'id itu orang tuanya, bapaknya Zulfa itu terkenal saudagar kaya raya di sana. Keur magelis, pinter, solehah, benghar deh, anak hiji-hijina coba. Buat siapa Rasul ini? Ini sampaikan kepada Tuan Said di sana untuk meminang, untuk melamar putrinya Zulfah untukmu. Cek Zahid, "Rasul, atuh kanu basajan weh. Itu mah bagi para bangsawan." "Enggak apa-apa, bawa surat ini. Masih banyak Rasul gadis-gadis yang lainnya tidak bangsawannya anu iyalah cenah. Mun tuh aya anak cek Enok, aya anak cek Eti, eta ulah. Yo Said. Udah bawa ini." Sambil gemetar, Zahid membawa surat lamaran itu. Kebetulan Tuan Saidnya itu sudah ada di depan rumah. "Wahai Tuan, ini ada surat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam." Dengan kaget, "Aduh, Rasul membawakan surat untukku." Pas dibuka, dibaca, ternyata surat itu lamaran untuk putrinya supaya dinikahkan dengan pemuda ini yang membawa surat, yakni Zahid. Pas ditingali, aduh, makanin goreng patut kieu deh. Bajuna cumpang-camping, ditempok anak, aduh, senal capit napa palimpang deh teh. Yang satu biru, yang satu kuning. Ya Allah. Yang hati teh. Daikeun moal ya anak saya. Tak lama Zulfah datang. "Wahai ayahku, mengapa engkau menerima tamu di luar? Bawa ke dalam pemuda ini." Nih, kemudian ayah kelihatannya wajahnya begitu kagetnya membawa surat. "Ini surat apa?" "Wahai Zulfah, ini surat lamaran untukmu supaya engkau menikah dengan pemuda ini." Tidak disampaikan dari Rasulullah. Supaya menikah dengan pemuda ini namanya Zahid. Pas Zulfah melihat Zahid, aduh, langsung menangis sejadi-jadinya. "Ayah, aku tak mau menikah dengan pemuda ini. Banyak pemuda-pemuda yang tampan, yang gagah, keturunan bangsawan. Mereka melamarku, mereka menyukaiku, sudah mengirimkan surat, beberapa surat. Ada yang dari sebelah utara, sebelah selatan, semua. Aku tak mau menikah dengan seorang pemuda ini." Langsung kata Said, "Wahai Zahid, sudah kedengaran kan jawabnya?" Zulfah sampai menangis seperti itu. "Mohon maaf saya selaku orang tua kepadamu, dan tolong sampaikan maafku kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam." Nah, Zulfah ketika mendengar nama Rasul langsung berhenti menangisnya. "Wahai ayah, mengapa engkau membawa nama-nama Rasul dalam hal ini? Apakah engkau tidak tahu Zulfah bahwa ini adalah surat lamaran dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melamarkan untuk pemuda ini supaya menikah denganmu?" Langsung Zulfah itu istighfar, "Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ya Allah, ayah, mengapa tidak dikatakan dari tadi bahwa ini adalah lamaran dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam?" Langsung, "Wahai ayah, pokoknya jangan diesokan, nanti sore aku tikahkan dengan Zahid ini. Kalau ini memang betul-betul dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam." "Kenapa engkau seperti itu, wahai ayah? Tidakkah Allah berfirman dalam Al-Quran, innama kana qaulal mu'minina idza du'u ilallahi wa rasulihi
liyahkuma bainahum ayyaqulu sami'na wa ata'na. Allah berfirman, apabila engkau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memutuskan menghukumi apapun, kita harus sami'na wa ata'na. Aku tahu Rasul itu mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, tidak semata-mata memberikan lamaran untukku, untuk pemuda ini berdasarkan wahyu. Ini untuk masa depanku, dunia dan akhiratku. Ini Zahid, pasanganku yang terbaik. Sampai seperti itu. Hadirahmakumullah. Kemudian tidakkah tahu ayah? Allah berfirman dalam Al-Quran, maka nalin nabiyyi walladzina amanu, tidak pantas bagi seorang nabi dan orang-orang yang beriman, apabila Allah memutuskan satu urusan, maka tidak ada pilih-pilih lagi, tidak ada pilih-pilih lagi. An yakuna lahumul khiyaratu min amrihi. Nah, hadirahmakumullah, dengan gembira Zahid pulang. Di jalan tas senyum-senyum, ku Rasul geus katingali ti kajawan, cenah surasteri ya. Zahid gimana? Kata Rasul. Iya Rasul, alhamdulillah saya diterima. Alhamdulillah. Terus gimana? Kata ayahnya, jangan diesokkan lagi. Kalau bisa sore ini nikah. Terus cek Rasul, ente boga duit ente. Wah, nyata tuh boga duit. Rek kawin tuh boga duit. Udah, Rasul ngasih dia rekomendasi. Datang kepada Sayyidina Abu Bakar. Datang kepada Utsman. Datang kepada Abdurrahman bin Auf. Bijakeun gitu, cek saya. Rasul ya kan gitu. Minta. Datang ke Abu Bakar, Utsman, Umar. Alhamdulillah mendapatkan kepingan dinar-dinar itu, uang rempengan emas banyak. Rasul, ini saya alhamdulillah sudah mendapatkan nih dari Sayyidina Abu Bakar, Abdurrahman bin Auf, Sayyidina Utsman. Ya udah, sekarang kamu belanja silahkan. Belanjalah ke pasar. Hadirahmakumullah, belanja. Ketika belanja di pasar, persiapan untuk pernikahan nanti sore, ada pengumuman an-nafir, 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 perang, perang. Ini kaum kafirin di perjalanan lagi menyerang menuju kita. Langsung uang yang asalnya mau dibelikan untuk persiapan pernikahan, dia belikan pedang, dia belikan baju besi, dibelikan kuda, langsung dipakai baju besi sambil membawa pedang. Pas kembali, kata Sayyidina Abu Bakar, Zahid, kamu mau kemana? Saya mau ikut. Hari ini adalah hari pengantinmu, hari ini adalah hari bulan madumu. Udah saya yang minta izin kepada Rasulullah SAW, kasih Abu Bakar, supaya engkau diizinkan untuk tidak ikut jihad fi sabilillah pada sekarang ini. Ya, kata orang lain gitu, kata Sayyidina Utsman begitu, kata Sayyidina, biar saya yang datang semuanya berbondong-bondong kepada Rasulullah untuk memintakan izin supaya kamu tidak ikut perang. Cenah teu bisa. Mohon maaf, saya mohon ikhlasnya. Semua tadi uangnya kau sumbangkan, aku belikan kuda dan sebagainya. Jangan, kata Zahid. Ketika orang-orang mau berangkat ke Rasulullah SAW menghadap, langsung Zahid mengungkapkan ayat Al-Quran. Qul in kana aba'ukum, kata Zahid, wa abna'ukum, wa azwajukum, wa ashiratukum, wa amwalun iktaraftumuha, wa tijaratun takhshawna kasadaha, wa masakinat taradawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih. Nih, wahai sahabat, bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, apabila bapak-bapakmu, istri-istrimu, anak-anakmu, keluargamu, bisnis-bisnismu yang setiap hari engkau mencari uang dengan bisnis itu, kamu takut hancur. Wa tijaratan takhsawna kasadaha wa amwalun iktaraftumuha, dan harta-hartamu yang setiap hari kamu kumpulkan. Wa masakinat taradawnaha, tempat-tempat tinggal yang kamu bangun, kamu tinggal di sana begitu nyamannya. Semua itu engkau lebih cintai daripada Allah dan Rasulnya dan jihad fisabilillah. Kalau seperti itu keadaannya, fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih, maka tunggulah putusan Allah, kehancurannya, kalau Allah sudah mendatangkan urusannya. Tah, geus diberi ayat eta mah tarungkul Sayyidina Abu Bakar teh heueuh cenah benernya. Sayyidina Umar enggak berani datang kepada Rasulullah untuk memintakan izin. Lah, duit sakieu mah atuh dikumpulkeun kecil, rek nikah eujeng. Siapa? Zulfah itu kecil. Yang akhirnya ikut ke medan pertempuran. Hadrahimakumullah, ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dia gugur di medan pertempuran. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menangis sampai meneteskan air matanya. Wahai sahabat,
bulan madu Zahid itu lebih indah sekarang daripada bulan madunya dengan Zulfah bintu Sa'id. Pengantinnya Zahid itu lebih indah, lebih bagus daripada pengantinnya dengan Zulfah bintu Sa'id. Aku melihat, diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Zahid dijemput oleh bidadari-bidadari menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Langsung Rasul mengungkapkan ayat, wala tahsabannalladzina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun farihina bima atahumullahu min fadlih. Jangan kau kira orang-orang yang gugur di medan pertempuran syahid fi sabilillah mereka itu mati. Bal ahya'u walakin la tash'urun. Mereka itu hidup, kamu tidak merasakannya. Farihina bima atahumullahu min fadlih. Mereka itu sangat gembira, sangat bahagia terhadap apa-apa yang diberikan oleh Allah kepada mereka. Coba bayangkan, Pak. Zahid. Jadi mereka mengorbankan geus hayang kawin tiba heula, aya geus diterima oleh seorang perempuan. Mereka mengerahkan segala kemampuannya mencegah, ari hayang mah teh kawin, tapi mereka untuk apa? Litakuna kalimatullahil ulia. Supaya konsep Allah lebih bermartabat dibanding dengan konsep-konsep yang lainnya. Itu jadi Zahidnya, karena konsep Islam yang bagus mendidik Zahid seperti itu, jadi Islamnya yang hebat, jadi Allahnya yang hebat. Biar nyawa sekalipun tapi untuk Allah dan Islam, bukan kehebatan dirinya. Jadi sebetulnya di akhirat cerita itu happy ending, tapi di dunia mah itu happy ending. Di dunia, tapi di akhirat ini happy endingnya luar biasa. Nah, ketika mendengar bahwa Zahid calon suaminya gugur di medan pertempuran, maka Zulfah menjadi seorang gadis yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi tetap dinasihati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baiknya perempuan ketika ada jodohnya, menikahlah dengan orang yang menjadi pilihannya. Asalnya nggak mau dia. Asal nggak mau. Tapi lama-kelamaan dia menyadari bahwa di dunia dia perlu dengan ibadah. Tujuannya ibadah. Meskipun hatinya dia cuman telway gitu ke Zahid. Yang akhirnya dia pun menikah dengan anak seorang saudagar kaya raya, teman bapaknya, yakni Said, saudagar Said. Yang akhirnya pun menikah. Tapi di sana ada catatan besar, Pak. Zulfah itu dia mengorbankan jihad. Oke, Zulfah bukan hanya Zahid, Zulfah juga jihad dia. Coba goreng patut sanu hayang coba ke Zahid. Kemudian miskin, tapi karena Rasul yang memerintahkannya, dia yakin bahwa lamun Rasul nges teu salah, mengorbankan perasaannya, mengorbankan calon-calon pacar yang lainnya yang pada ganteng-ganteng turunan saudara, dia pun mendapatkan pahala mujahadah jihad. Karena untuk apa? Untuk Rasul saya melaksanakan seperti ini. Tapi Allah berskenario lain. Tetap dia pun menikah dengan laki-laki atas pilihannya yang ia sukai, tanpa menikah dengan Zahid, tanpa mengorbankan jihad yang ada pada dirinya. Tuh. Mun aya mah Zulfah di panorama sigana teh wah luar biasa aya. Hadarakumullah. Mari kita tutup dengan doa. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sadatina rasulillahi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana wa takhashu'ana wa ta'abbudana wa la tadrib biha wujuhana ya ilahal alamin wa ya khairan nasirin. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.